Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Andika Prayoga, NPM 52040411360, Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan soal tentang metode RAT. Yang pertama yaitu apa itu RAT? Rapid Application Development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan aplikasi yang kerap dipakai saat ini. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat. Berbeda sekali dengan metode pengembangan lain, waterfall model misalnya, yang dianggap kurang efektif, sebab waterfall model mengharuskan aplikasi dirancang dari awal sampai akhir. 4 tahapan RAD yang diperlukan. Yang pertama, menentukan kebutuhan proyeksi. RAD dimulai dengan menentukan kebutuhan sebuah project recruitment. Pada tahap ini, tim perlu menentukan kebutuhan yang ingin dipenuhi dari sebuah proyek. Kebutuhan ini tidak perlu spesifik, tapi sifatnya benar-benar umum dan jumlahnya bisa banyak. Baru dari situ, tim akan menentukan mana kebutuhan yang diprioritaskan. Setelah mendapatkan kebutuhan yang jelas, barulah tim menentukan hal-hal yang lebih detail. Misalkan seperti tujuan, timeline, dan budget yang diperlukan. Semua anggota tim juga perlu memikirkan apa saja masalah yang mungkin muncul dalam proses pengembangan aplikasi. Tak lupa mereka juga memikirkan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah membuat prototype. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah membuat prototype. Developer secepat mungkin akan membuat prototipe dari aplikasi yang diinginkan, lengkap dengan fitur dan fungsi yang berbeda-beda. Tujuannya sekedar untuk mengecek apakah prototipe yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan klien. Meskipun begitu, tahap ini bisa saja dilakukan berulang-ulang. Kadang juga melibatkan user untuk testing dan memberikan feedback. Proses ini memungkinkan tim mempelajari error yang mungkin muncul ke depannya. Ini berguna untuk mengurangi error dan debugging lewat tahapan ini. Tim developer memiliki model untuk membuat aplikasi yang mudah dipakai, stabil, tidak sering error, dan desainnya yang bagus. Yang ketiga, proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Setelah tahu aplikasi seperti apa yang ingin dibuat, developer mengubah prototipe ke bentuk aplikasi versi beta sampai dengan final. Developer terus-menerus melakukan coding aplikasi, melakukan testing, sistem, dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya. Maka dari itu developer menggunakan tools dan framework yang mendukung RAD agar cepat. 4. Implementasi dan finalisasi produk. Tugas utama developer adalah menambal kekurangan yang mungkin terjadi ketika proses pengembangan aplikasi. Tugas ini termasuk melakukan optimasi untuk stabilnya aplikasi, memperbaiki interface, hingga melakukan maintenance dan menyusun dokumentasi. Salah satu kelebihannya dan kekurangan RAD yaitu kelebihannya adalah kebutuhan aplikasi bisa berubah sewaktu-waktu, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan tim dengan skill teknis yang mumpuni. Implementasi metode Rapid Application Development atau RAD pada website. Menurut Napitupulu di dalam Lesomar 2015, web adalah cara yang cukup efisien dan efektif untuk publikasi atau komersialisasi suatu produk dan perusahaan. Cara ini menjadi alternatif yang menguntungkan jika kita bandingkan dengan cara tradisional, yaitu melalui media massa seperti koran, majalah, TV, dan radio, yang membutuhkan investasi besar. Web merupakan sumber daya internet yang sangat populer dan dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Web juga merupakan sistem pengiriman dokumen terbesar yang berjalan di internet. Kemudian yang B, Rapid Application Development RAD. RAD merupakan model proses perangkat lunak yang menekankan pada daur pengembangan hidup yang singkat. RAD merupakan versi adaptasi cepat dari model waterfall dengan menggunakan pendekatan konstruksi komponen
RAT merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik struktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem aplikasi. Dari definisi konsep RAT, ini dapat dilihat bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode RAT dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Sesuai dengan metodologi RAT, berikut adalah tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase pengembangan aplikasi dapat dilihat pada gambar 1. Ini gambar 1 tentang RAT. Kemudian ada tahapan RAT terdiri dari 3 struktur, yaitu recruitment, planning atau perencanaan persyaratan, design workshop, yang kedua dan yang ketiga implementasi penerapan. Kemudian tahap analisis persyaratan. Tahap analisis persyaratan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, batasan dan objektivitas dari sistem yang akan dibangun. Dengan mengumpulkan data dari stakeholder, tahapan ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mengenai kebutuhan sistem yang dibutuhkan. Setelah melakukan wawancara, maka didapatkan solusi mengenai spesifikasi website. Desain workshop atau pemodelan. Pada tahapan pemodelan bertujuan untuk merancang semua kegiatan dalam arsitektur sistem secara keseluruhan dan meningkatkan pemahaman atas masalah. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan, pada tahap ini peneliti merancang semua kegiatan yang melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak secara keseluruhan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas masalah berdasarkan analisis yang dilakukan. Pada fase ini, aktivitas yang dilakukan digambarkan dengan deskripsi proses bisnis, model struktur dan model perilaku, serta desain lapisan interaksi komputer manusia. Hasil yang didapatkan berupa pemodelan, rancang database, dan desain antarmuka. Dari tahapan ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar yang kedua, proses bisnis diagram. Pada gambar 2, proses bisnis diagram dirancang untuk menunjukkan proses atau alur pada website. Pada gambar di atas juga dijelaskan bagaimana peran dari sistem yang akan dibangun dalam proses pada website. Prosesnya secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, pengunjung wisatawan dapat melihat informasi wisata air terjun melalui website. Yang kedua, website menampilkan halaman utama pada sistem. Kemudian sistem akan menampilkan semua informasi yang terkait, yaitu home, tentang kami, berita air terjun, dan testimoni. Ketiga, pengunjung dapat menginput testimoni wisata air terjun website. Keempat, admin dapat melihat dan mengelola input data air terjun dan input data berita air terjun. Yang kelima, admin dapat memverifikasi testimoni yang diupload dari pengunjung wisatawan. Ini adalah gambar 3, use case diagram. Kemudian C, implementasi penerapan. Tahapan implementasi yaitu mengimplementasikan sistem dan penerapan metode dalam pemrograman terhadap hasil kebutuhan sistem dan dapat dijelaskan dalam tahap implementasi database dan coding program. Tujuan dari tahapan ini yaitu mengkonstruksi sistem dan penerapan metode dalam pemrograman terhadap hasil kebutuhan sistem dan akan dijelaskan dalam tahapan implementasi database. Aktivitas yang dilakukan yaitu menentukan lingkungan, implementasi perangkat lunak, perancangan database, pemrograman, dan antarmuka. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu main database dan kode program. Ini ada gambar, ini gambar 6 tentang skema tabel database. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.